maritim. Metode perakhirannya hampir sama dengan yang publik maupun di bandara. Artinya ngeliat ini dulu, dan seterusnya. Hanya posisinya kan kalau bandara memang di tengah bandara kan. Kalau maritim umumnya kan di pantai. Pantai itu masih barat, ya masih darat. Pelayaran ya tinggal lihat saja di tengah laut. Sebenarnya itu sih nggak ada bedanya prosesnya. Cuman kalau maritim itu jauh lebih enjoy karena datanya udah ada semua, ya semua dalam bentuk model. Cuman untuk verifikasi agak sulit karena tidak ada acuan fakta khusus, fakta yang sebenarnya terjadi. Contohnya tinggi gelombang di Laut Jawa 2 meter. Nah, itu cara memverifikasi ini gimana benar 2 meter. Kan? Kalau nggak ada laporan dari nahkoda kapal, maka niscaya tidak akan tahu yang sebenarnya. Karena seharusnya sih kapal-kapal laut yang sedang berlayar itu wajib memberikan informasi kepada BMKG tentang yang ada selama perjalanan. Kayak di penerbangan mereka otomatis, nah, kalau di maritim sepertinya belum. Ya, itu ada aturannya di Undang-Undang 31 juga ada, kemudian di AIMO juga ada, International Marine Organization, itu sudah wajib seharusnya, nggak boleh tidak. Cuman ya gitulah, nah produk kita tuh bandel-bandel, laporan tidak dianggap. Nah, nanti giliran udah kapal nyemplung banyak karang, nah, baru ribut. Biasa itu, kamu saya udah terbiasa di kita seperti itu. Nah, jadi saya perlihatkan dulu mengenai yang apa yang sudah dilakukan di BMKG ya. Di BMKG itu udah jelas. Jadi kamu buka aja ini ya, Maritim BMKG Go.id. Nah, di sini informasinya cukup lengkap. Ini adalah tampilan di dalam web. Nah, pekerjaannya pun sama seperti kita ngentri data, ya kan, analisis dulu, akhirnya ditampilkan dalam bentuk seperti ini, gitu ya. Contohnya ini misalnya ya praktik. Nah, ini adalah area-area wilayah yang disarankan. Jadi misalnya di Aceh itu kita tinggal klik gini saja kan keluar. Nah, terus klik lagi sini more infonya, ini udah ada semua. Tapi ini semua perlakuannya harus di entry, ada tabelnya entry. Nah, gitu kan, nggak seperti ini adalah semua entry. Untuk mendapatkan ini kan sama lagi sebelumnya apa yang kita lakukan selama ini, gitu kan. Ini tinggal diperbesar, diperkecil, kan. Contoh lain misalnya di sini nih Tarakan misalnya kan. Nah, ini kan keluar, ini kan nggak jelas ini daerah mana ini, tapi kalau begitu di sini kan kelihatan daerahnya, wilayah pelayanan ini, nah, ya kan Kalimantan Utara, nah, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian perakiraan ada yang 24 jam ke depan, gelombang mingguan, bulletin positif ini wajib internasional 7 hari ke depan, artinya 7 hari ke depan tuh hari ini, besok lagi, dan seterusnya. Kemudian aktivitas pelayaran yang padat lalu lintas seperti di Teluk Bayur, di Selat Sunda, Selat Bali, yaitu area-area paling padat. Pare-pare ya padat juga. Area pelayaran juga sama ini. Nah, ini area-area pelayarannya ini. Ya, tinggal klik saja hampir sama dengan yang tadi kan. Kemudian untuk prediksi ada 3 hari aja nih, tapi kalau untuk yang 1 minggu ke depan buka aja BMKG Ops ini buka statistiknya, ini prediksi ke depan. Nah, jadi ini kan tanggal kalau misalnya hari ini tanggal 14 jam 09 kita klik di sini. Nah, ini ada perakiraannya ini. Yang diprediksi kalau
Kalau internasional itu significant wave height, bukan rata-rata, tapi tinggi gelombang yang signifikan. Yaitu kan ada teori itu sepertiga dikalikan rata-rata ya. Nah, ini saja. Yang tanda panah itu adalah sebenarnya arah gelombang atau arah angin ke sana, arah angin permukaan. Jadi kita tahu, tinggal baca ini. Nah, kalau ini memang model, tidak bisa tidak. Dari sini kemudian diterjemahkan dalam bentuk tabel, akhirnya keluarlah apa yang disebut dengan yang ini tadi, yang di sini. Ya ini dia. Ya ini keluarnya nanti di sini. Nah ini, jadi yang tadi itu dibaca keluarnya ini. Nah bagaimana kalau dia hujan ringan ya, seperti yang saya katakan bahwa hujan ringan itu kalau tidak ada fenomena-fenomena yang aktif kan, nah itu sama, metodenya hampir sama dengan perakiraan umumnya. Gitu ya. Nah jadi tinggal dilihat saja di sini. Nah, ingatan itu kita hanya gelombang besar saja. Jadi gelombang besar itu kalau nggak salah 2,5 meter. 2,5 meter saja. Coba cek 7 hari ke depan. Ini 7 hari ke depan. Nah, sudah ada 15, 16, 17, dan seterusnya. Nah, lebih mudah dia, karena ini model semua. Tapi memprediksi hujan atau tidaknya ya tetap aja manual. Tapi kalau gelombangnya adalah model. Gitu kan. Arah gelombangnya juga model. Oke, itu ya. Nah, ini jadi kamu nanti tugasnya gampang. Kalau Martin itu menurut saya sih ya terlalu sudah juga ya. Karena angin, arah gelombang semuanya model. Ya. Nah, hujan tidak hujannya ya sama dengan kasus publik. Ini apa sih? Resep yang kemarin. Oke, nah sekarang tugasmu hari ini ya seperti ini. Nah, jadi perakiraan cuaca dan tinggi gelombang pelabuhan dan pelayaran. Nah, yang pertama ada pelabuhan dulu. Pelabuhan itu banyak ya, seperti yang dicontohkan di sini. Pelabuhannya banyak. Ya, ada yang di Aceh, di Belawan, ada yang di Pontianak, di Selat Sunda, Merak, Bengkulu, dan sebagainya. Ambon, Kupang, banyak sekali ya. Sekarang kita coba di antara tugas ini. Nah, pelabuhan dulu kita prediksi, misalnya Teluk Bayur, Teluk Bayur ini Padang. Ya, bagaimana kondisi cuacanya, tinggi dan arah gelombangnya gimana? Kita cuaca dan tinggi, tapi ini dibagi dua, pagi sama siang. Dan ini yang belum ada di dalam web ini. Belum ada di dalam web yang ini. Berarti kamu tinggal mencari, ada teori yang mengatakan bahwa tinggi gelombang itu tergantung dari kecepatan angin. Nah itu saya nggak perlu membahas itu karena kan sudah diajarkan di oceanografi atau di praktek maritim. Misalnya contohnya 5 knot. 5 knot itu tinggi gelombangnya berapa? Sesuai dengan tabel, 5 knot itu sekitar 0,75 kalau nggak salah. Kan seperti itu. Kalau 10 knot kira-kira 1 meter lebih. Nah, gitu ya. Ada tabelnya, saya nggak begitu apa. Arah kecepatan anginnya itu bisa kamu lihat kalau gelombang itu kan berdasarkan angin 10 meter. Nah, 10 meter itu diambil dari model yang lain, dari WRF bisa, dari itu juga bisa. Kalau misalnya contoh ini, ambil ini saja ya. 24 jam ke depan misalnya. Ini kan nggak ngomong pagi, siang, malam ya. Ini nggak ada malah bahkan besar pagi. Nah,
kamu kan tinggal lihat saja di sini. Misalnya di sini, kamu tinggal dibesarkan saja di sini. Misalnya di sini Tarempa. Oh, gelombangnya sekitar merah ini sekitar 4 meter lebih. Ya, 4 meter lebih arahnya dari barat laut. Nah, itu saja. Kemudian cuacanya di sini karena anginnya, nah berarti cuacanya kamu lihat anginnya besar enggak? Kalau anginnya besar di atas 3.000 feet berarti tidak hujan. Berarti cuacanya berawan, gitu, berawan dan tinggi gelombangnya sekian. Contoh, jadi ngisinya gitu. Jadi misalnya ini misalkan saya isikan ini ya, Teluk Bayur ya. Teluk Bayur kan di sini nih. Teluk Bayur kan di sini ya. Berarti ini tinggi gelombangnya 0,75 maksimum. Ya, 0,75 maksimum arahnya dari tenggara, dari barat daya. Oke. Nah, ini contohnya misalnya ya, yang pagi nih, nggak tahu nanti gimana. Misalnya, ini tinggi gelombangnya 0,75 meter dari barat daya. Nah, gitu kan. Cuacanya gimana? Nah, cuacanya kamu cek di pakai Jgrid juga bisa. Lihat Teluk Bayur kan di sini. Jadi kamu ini angin permukaan. Nah, Teluk Bayur itu di sini. Nah, kan ini yang jam 14 misalnya. Misalnya saya prediksi hari ini anginnya dari darat ke laut pagi hari kan. Terus siangnya dari laut. Ada pertemuan angin kan di sini kan gitu. Oh, ternyata ada, berarti siangnya hujan. Kamu bilang di sini. Nah, ini kamu ganti lagi 95 sama enggak? Oh, ternyata iya hampir sama. Berarti kemungkinan besar hujan. Hujannya ringan apa sedang kan gitu kok. Karena ada pertemuan angin, maka di sini kita bilangnya hujan. Pasti umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan sedang. Nah, udah gitu saja selesai. Ya. Berawan, pada umumnya berawan, berpeluang hujan. Udah selesai. Nah ini juga mengisi sebetulnya. Jadi caranya sama. Nah, itu untuk pelabuhan. Kalau yang pelayaran, kita lihat misalnya Laut Flores. Kita lihat Laut Flores. Berarti kan pelayaran. Pelayaran Laut Flores. Misalnya Laut Flores kan di sini nih. Ya, Laut Flores itu gelombangnya rendah, 0,75 meter. Arah gelombangnya dari timur. Ya, kemudian ini berarti kemungkinan sorenya sampai sore memang. Oke, ini tidak ada yang signifikan sehingga di sini bisa kita bilang berawan tinggi gelombangnya 0,75 meter dari timur. Nah, udah gitu saja dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi tugasmu ngisi ini. Nah,
Oke, kalau gitu nanti dikerjakan. Jadi ini saya upload dulu contohnya. Saya kira nggak terlalu susah, karena teori kan sudah semua. Nah, ini formatnya udah saya kirim ya, jadi tinggal dikerjakan saja. So, itu mengenai tugas hari ini, cuaca kelautan. Nanti masih ada sebenarnya satu materi satu materi minggu depan kita sekalian penutupan. Nah, itu silakan dikerjakan ya. Tapi sekarang saya ingin menceritakan dulu sebagian tentang materi yang sudah saya berikan minggu lalu. Ini minggu lalu. Nah, jadi aeronautical AMP ini, aeronautical metodologi personal ini maksudnya sertifikat yang wajib dimiliki oleh pegawai yang ada di bandara, khusus di bandara. Nah, sementara yang bukan di bandara, kalau yang di pusat, di sinoptik atau di maritim belum, sedang diproses ya. Ini BMKG-nya memang males, padahal undang-undangnya itu tahun 2009. Kemudian peraturan pemerintahnya tahun 2012. Perintahnya dari itu, dalam PP-nya itu ditunggu sampai dengan 2 tahun setelah peraturan ini turun. Nah, berarti 2014 terakhir harusnya udah ada semua. Ternyata sampai sekarang 2021 belum. Berarti kalau ada masalah nanti ya jangan disalahin forecaster dan pengamat yang misalnya ya BMKG-nya, karena kan di undang-undang itu udah jelas wajib bersertifikat. Nah, gitu kan. Kalau ini khusus yang IPO, gitu kan, wajib bersertifikat. Dan wah, ini saya kira yang kemarin sudah kita kurang memadai ya. Jadi gini, kalau di undang-undang tuh gini, ini undang-undang 31 ya, dan PP 70 itu melaksanakan pekerjaan tertentu di bidang MKG. Nah, jadi kalau yang undang-undang itu seluruh yang bekerja di stasiun MKG itu wajib bersertifikat kompetensi sesuai dengan persyaratannya. Pekerjaan tertentunya apa? Pekerjaan tertentunya itu adalah menurut peraturan perundang-undangan yang dibilang pekerjaan tertentu adalah ini penjelasannya. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pengamatan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis serta pelayanan. Ini wajib yang berkaitan langsung. Kalau nggak bikin, setiap orang melaksanakan pekerjaan itu di bidang MKG yang tidak memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka dipenjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Kamu pilih 5 tahun atau pilih 1 miliar, itu aja kan. Kalau saya pilih di penjara, karena kalau di penjara kan dikasih makan, punya teman, olahraga masih ada, internetan masih bisa, beribadah masih bisa. Kalau 1 miliar buat kita pegawai negeri, 1 miliar mungkin udah pensiun aja baru bisa dapat. Gitu ya, intinya gitu. Nah, kemudian jadi kenapa perlu ini AMP? Jadi ada ceritanya gini, AMP itu sebenarnya awalnya raport
raport pelayanan penerbangan di Indonesia itu raportnya merah. Kenapa merah? Karena tidak ada satupun pegawai BMKG yang bekerja di bandara tidak bersertifikat. Nah, waktu itu kita ngotot, kebetulan saya di dalamnya, ngotot loh. Kami itu pegawai yang berasal dari tamatan khusus meteorologi. Yes, I know, but you don't have sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi different dengan ijazah, dia bilang begitu. Nah, ya tapi kita tunjukin ini ijazah kami ini, isinya ini. Yes, I know, dia bilang. Tapi ijazah bukan sertifikat kompetensi. Nah, berkali-kali kita bilang, akhirnya ijazah AMG dan kayak ditolak, nah, bisa. Nah, kasih lagi sertifikat diklat. Dulu kita diklat punya namanya sertifikat diklat metodologi penerbangan. Ya, metodologi penerbangan, sertifikat metodologi maritim, sertifikat metodologi publik. Dia bilang salah, yang kami inginkan bukan itu, gitu loh. Ternyata yang diminta tuh kompetensi khusus, nah, gitu loh. Kalau metodologi penerbangan kan rame-rame, kalau khusus pengamatan dan penerbangan. Ternyata penerbangan itu sudah diperintahkan sejak tahun 2009 kali ya. Karena BMKG-nya aja yang nggak ngeh gitu. Begitu ada pemeriksaan baru tahu bahwa BMKG nggak kurang. Nah, situ. Akhirnya tahun 2012 kita buatkan peraturan, buatkan training asesor. Nah, termasuk saya di dalamnya lulus asesor. Nah, jadi asesor ini menguji orang-orang yang bekerja di bandara. Yang diuji cuma pengamatan dan forecastor saja. Yang diuji pun yang biasa dilakukan. Misalnya pengamatan suhu, gimana cara ngamatin suhu. Kalau pengamatan dengan AWS gimana caranya. Terus kalau ada di runway 1, runway 2 berbeda visibility-nya, itu bagaimana yang kamu atasi. Yang gitu ya sehari-hari, dan memang sehari-hari kerjanya. Baru yang lulus kita kasih sertifikat. Nah, sejak saat itulah 2013-14 setahun kalau nggak salah 50 orang. Rapot kita udah mulai dari merah berubah-ubah kuning, terus sampai sekarang sudah hijau rapot kita, udah bagus pelayanan kita. Akhirnya keluar ISO, namanya ISO pelayanan. Kayak gitu itu kayak gitu. Dan antara lain yang biasa dikerjakan di forecaster itu ini jarang sekali forecaster di bandara kelas 1, 2, ya kelas 1 juga sama, itu mereka kurang paham apa yang dibilang tropical cyclone, thunderstorm, hail, snow, sandstorm. Ini pada inilah kewajiban forecaster ini. Jadi kalau ada frost misalnya ya, maka si forecaster buat warning di aerodrome aja, di bandara saja, dan ini tidak dilakukan. Jadi salah. Jadi nanti kalau suatu saat saya nanti ditunjuk oleh orang pusat untuk berangkat ke daerah, kemudian kayak kemarin saya 2 bulan yang lalu berangkat ke daerah, saya nguji 13 orang forecaster. Di antara 13 orang itu, ini definisi ini lain-lain. Dia bilang gimana forecaster itu salah-salah. Cara membuat tafsir juga salah-salah pula. Ada kayak gitu. Ya nanti suatu saat kamu akan ketemu saya. Saya sebagai bukan dosen tapi sebagai asesor. Nah, kira-kira pertanyaannya di antara ini. Misalnya bedanya tropical cyclone sama thunderstorm apa? Tropical cyclone dengan turbulen itu apa kan gitu. Ini yang di bandara sini. Gitu. Nah, kemudian jadi ini ya, artinya kalau petugas di bandara, forecaster dan observer semuanya harus paham ini. Jadi yang terkait dengan bandara harus paham. Dan ini yang materi wajib dalam ART ya. Kalau forecaster itu ada 5, monitoring, analisis keadaan cuaca secara kontinu.
Perakhiran cuaca unsur, ya unsurnya di dalam tahap itu apa aja. Peringatan dini yaitu aerodrome warning. Meyakinkan mutu kita itu sudah bagus belum sih gitu kepada penerbangnya. Itu harus ada komunikasi di internalnya seperti apa. Itu forecast harus dimiliki semua ini. Tapi kalau yang ops yang ini sedikit. Kalau forecaster 5, alumni 4. Ada monitoring keadaan cuaca terus menerus, mengamati, mencatat, ya seperti Sandi Sinop ya, meyakinkan mutu sistem pelayanannya, yakin artinya bahwa meta kita udah nyampe, KM kita udah nyampe, weather report kita udah sampai. Kemudian internal komunikasi internal dan eksternal itu seperti apa, itu ya. Jadi ini semua ada, dan ini jadi kalau yang AMO itu, jadi kamu nanti kalau di stasiun pertama-tama nggak mungkin jadi forecaster, paling jadi AMO dulu. Ya, jadi AMO itu dari pengamat dulu. Jadi pengamat dulu, ya kan? Nah, mengamatin ini, 4 ini, ya toh, gini. Biasanya 6 bulan, tergantung kepala stasiunnya. Kalau kamu udah lihat, biasanya dipindahin ke forecaster, atau bahkan terus-menerus jadi AMO, tergantung kepala stasiun. Dan ini ya, itu yang ops-nya. Kemudian kalau yang ini apa aja yang akan diuji ya, ternyata ini menganalisis kondisi cuaca lokal. Maksudnya menganalisis itu menganalisis pengamatannya ya. Misalnya pagi 23 derajat Celcius, kok tiba-tiba ada 30, mereka dikira ada apa ini sebenarnya, apa alatnya rusak, apakah memang iya kejadian seperti itu gitu kan. Itu menganalisis ya. Kemudian di dalam pekerjaan sehari-hari kan pasti ada arah kecepatan angin, gitu. Ada visibility, ada FPR jika ada, kemudian fenomena seperti thunderstorm dan sebagainya, awan, visibility, ini udah biasa kita lakukan, ya. Ini biasa kita lakukan. Hanya ini aja sebenarnya yang diuji, nggak ada yang lain. Nah, kriteria kinerjanya lanjutan ini ya, dalam hal terjadi perbedaan apa yang kita lakukan. Nah, ini nanti kita kasih pedomannya. Jadi setiap ada asesor yang datang, biasanya 2 minggu sebelumnya dikasih pedoman pelaksanaan ini. Semua adalah tentang petunjuk-petunjuk yang dibaca. Itu kadang orang alumni STMKJ sendiri juga dikasih ini juga nggak diperhatikan gitu. Nah ini ya. Jadi ini dulu dibaca. Nanti kalau ini kamu udah paham pasti lulus lah. Ya. Kalau yang forecaster ada 5, menganalisis keadaan cuaca, artinya terus menerus, memperkirakan fenomena yaitu aerodrome warning. Kemudian ini sama dengan aerodrome warning, sama juga ini ya, TAFOR ya, ini sama dengan TAFOR, time forecast, sama. Ini kayak ada gunung merapi meletus, bukan gunungnya tapi akibat gunung merapi meletus, kan kita harus laporkan. Laporkan kemana? Kalau kita kerjanya di ujung pandang ya nggak usah ngelaporin, langsung aja karena tugas kita memberikan laporan peer 1 dan peer 2. Kualitasnya harus kita, misalnya kita ngirim email, bener nggak sih terima gitu kan. Itu yang penting tuh itu. Kalau kita kirim lewat WA bener nggak terima apa enggak sih. Kemudian informasi internal di lingkungan, misalnya kalau di stasiun itu kan forecaster, observer, komunikasi kan jadi satu semua. Jadi harus berkomunikasi, nggak boleh sendiri-sendiri. Nah ini, jadi tugasnya tuh ini. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Nah, ini udah jelas nih, menganalisis memantau kondisi peta maksudnya adalah
apakah benar kamu melakukan analisis, apakah benar kamu memantau parameter. Ini kita lihat. Jadi saya ke sana bukan nanya, coba kamu seorang forecaster ngapain sih gitu. Saya lihat nih dari 5 kinerja ini, kelihatan nggak nih memantau ini nggak, membuat takor bekerjanya ini dulu nggak. Kalau kayak saya centanginnya nggak saya centangin, salah. Berarti ini kalau bikin 1, 2, 3, 4, berarti kan ada 4 langkah. Kalau 4 langkah ini nggak dilakukan, ya berarti nggak kompeten. Nah, gitu aja sih. Ya, ini fenomena sama, ya. Kemudian ini kinerjanya ini suhu kan pasti suhu udara kan. Kita tren forecastnya meter ini kan, ini juga sama. Ini kinerjanya hanya ini saja. Kamu melakukan ini enggak? Gitu. Kalau tidak melakukan berarti ya nggak kompeten. Ya, dan yang selanjutnya ini sama ya. Dan kinerjanya adalah ini. Ya. Jadi semua nanti saya ke sana itu harusnya nomor 4 ya, nomor 4. Ya. Nah, jadi itu ya kira-kira isinya tentang AMP, pentingnya AMP. Ya, ya mudah-mudahan saya ketemu kamu di stasiun. Yun, hanya menanyakan ini saja. Paling biasanya saya mampunya sehari menguji itu sekitar 6 orang. Kadang-kadang saya sebagai penguji AMP atau AMO, dua-duanya saya. Karena saya pengalaman di daerah observer itu berapa tahun yang lama saya. Bahkan orang observer saya suruh pulang. Kamu pulang aja biar saya ngerjain. Gitu ya. Oke, itu dari saya itu dulu mengenai AMP. Jadi itu AMP itu hanya pengetahuan. Jangan kaget nanti kalau ada meskipun nanti kan gini syaratnya kapan seseorang itu diuji. Itu ketika minimal 6 bulan. Nah, ya, 6 bulan. Ketika menjadi PNS, bukan CPNS, PNS. Ya 1 tahun jadi ya. Jadi tapi kadang-kadang kita diperintahkan udah yang CPNS di tes nggak, tes aja Pak, udah sampai di daerah ngapain, nah, kita tes juga gitu. Cuman kelulusannya dia tertunda. Nah, bukan tertunda nggak lulus, maksudnya kalau dia lulus diumumkannya nanti nunggu sampai setahun lebih dulu gitu loh. Kalau nggak lulus tetap diumumkan juga nanti juga gitu. Bukan artinya ya pengumumannya bukan kelulusan itu enggak, pengumumannya ditunda gitu ya. Ya kayak kemarin saya ke sana itu ada yang CPNS, ya saya minta orang pusat tetap dites, ngetes aja Pak, udah sampai di sana sayang kan gitu. Saya kita tes. Nah gitu. Jadi kalau misalnya nggak usah Pak, nanti biar balik lagi ke sana, ya saya sih senangnya balik lagi. Sebab kan lumayan jalan-jalan ke daerah kan. Dan lagi saya sukanya kalau saya ditugaskan, saya disuruh milih Pak Zakir mau kemana, saya mintanya kelas 3 dan kelas 4. Kenapa? Nah, saya suka kelas 3, kelas 4, banyak liku-likunya, banyak tantangannya. Kalau kelas 1 fasilitas banyak, kelas 2 fasilitas banyak. Kalau kelas 3 udah fasilitasnya kurang, itu terpencil pula. Tapi terpencilnya nggak kayak dulu, adanya terpencil bisa pakai mobil, bisa pakai motor lengkap lah, enak. Kalau saya senangnya kayak gitu. Sekaligus punya target, saya punya misi bahwa kalau di stasiun kelas 3 4 itu misi saya adalah menyemangati kawan-kawan hasil didikan saya. Itu buat saya itu nggak ada yang kalau kelas 1 ngapain nggak ada biasa. Nah, jadi saya kayak kemarin itu jalan-jalan jauh juga saya ya. Sudah naik pesawat, naik kapal, ferry, naik lagi kendaraan 4 jam lagi, ya enjoy aja saya. Karena ya niatnya enjoy, karena ingin ketemu. Kamu bukan murid saya lagi, tapi kan pegawai yang akan saya uji. Ya. Saya suka yang gitu-gitu. Ya. Oke, itu mengenai AMP itu saya kira pengetahuan kewajiban seorang di bandara. Nanti yang kalau yang maritim, nggak tahu kemarin terakhir 2019 sebelum pandemi sudah ada saya rapat-rapat, cuma udah jadi atau belum
karena saya udah nggak dipakai lagi, udah nggak dipanggil-panggil lagi. Oke, saya kira itu. Bagaimana, ada yang ingin didiskusikan? Yang tugas tuh ya, yang tugas saya kira hampir sama lah perakiraannya. Kamu buka web maritim aja udah cukup, atau buka Jgrip. Jgrip itu hanya untuk prediksi perakiraan cuacanya saja. Tapi kalau yang arah dan gelombang ambil dari webnya BMKG aja ya. Oke, kira tekniknya udah tahu semua. Oke, itu jadi kamu kerjakan. Nah, kalau kemarin di kelas G saya kasih waktu jam 18, sebelum jam 18, jam 1 udah ngumpul semua, kan bagus gitu loh. Ya. Karena dia berpikir makin sana makin banyak tugas Pak, katanya. Ya, kalau saya kan bukan tugas, memang harus dipraktekin. Nah, harus dipraktekin, karena di stasiun kan kerjanya itu. Jadi ini latihan praktek, latihan kerja gitu kan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak. Untuk data gripnya dari mana ya Pak? Izin Pak. Yang ngedownload dulu. Download, kan yang saya ajarin download dulu kan. Kalau pengen pakai data grid, pakai data Jgrip ya download dulu. Ya kan? Download dulu. Kalau enggak ya nggak usah pakai Jgrip, pakai perakhiran biasa aja, pakai IFS, WRF kan gitu ya. Oke. Izin bertanya kembali Pak, kalau downloadnya kira-kira dari mana ya Pak? Lah, emang kamu nggak tahu dong? Izin Pak, sebelumnya belum pernah diajarin Pak. Nah, ini kan saya udah bilang waktu ya, ketinggalan zaman. Nih, buka Jgrip, kemudian kan di sini saya suruh download tuh, di sini. Kamu tinggal milih saja lintang bujurnya. Ya kan? Langsung download, selesai, sudah. Ini adalah kalau sekarang tanggal 14, berarti keluarannya tanggal 13. Begitu, udah download, paling kalau jaringannya bagus paling 3 menit udah masuk. Udah kan, ini udah pernah saja ini kan ini. Ada nggak ngeh kali ya? Ya, oke. Siap Pak. Terima kasih Pak. Kayaknya ini bagus kalau misalnya, kalau daripada kamu tiap hari sore nggak kemana-mana, mendingan download, setting saja lintang bujurnya, download tinggal. Paling 3 menit, 5 menit lah. Kalau jaringannya bagus nggak nyampe 3 menit. Terus apalagi kalau mintanya hanya di daerah Flores, ya udah setting aja daerah Flores ketemu. Nah, tapi karena ini saya mintanya di Aceh, di Flores, di Jawa, jadi ya Indonesia udah selesai. Tinggal di zoom selesai. Yang jadi ya untuk prediksi angin permukaan. Oke. Oke, ada lagi? Loh. Bukan efektif sesuai dengan peraturan.
peraturan kalau nggak salah yang terakhir 2006 ya, ada juga yang 2017 terakhir, saya lupa nomornya berapa. Tekanan itu ketika ada koma-komanya itu hanya menunjukkan nanti larinya ke inci ya, 1009,29 inci gitu kan. Dan itu tidak dipersalahkan kalau komanya dihilangkan, itu sesuai dengan aturan, nggak ada masalah. Jadi kalau kita pertama kali baca di peraturan di barometer dapat kan 1000 sekian pakai noni sekian, tapi kan sekarang nggak ada yang gitu, semuanya digital, sudah kelihatan angkanya 1009,2 gitu kan, duanya itu nanti dikonversi ke inci gitu. Yang tidak boleh itu adalah 1001 menjadi 1002, nah itu tidak boleh. Kalau koma nggak ada masalah, dihilangkan ya, tidak ada, dibulatkan ya sesuai dengan angka noni, angka mutlaknya, nah, gitu. Itu peraturannya. Kau baca tentang pengamatan, tentang pengamatan sinoptik atau meter di bandara. Nah, itu cari tentang pembacaan barometer. Nah, gitu kan sekarang barometernya kan digital semua. Kemarin saya ke 4 stasiun pun hampir semuanya digital, nggak ada yang manual. Kalau yang manual itu kan kamu berdiri, dibaca air laksanya, diukur noniusnya, dijas noniusnya, nanti diukur berapa sentimeter, berapa gitu. Ya oke ya, mari. Ya, nah, dan ini gini, ini ada pertanyaan. Nah, ini salah satu pertanyaan di dalam Waalaikumsalam. Ada pertanyaan ketika AMP ya. Nah, itu salah satunya pertanyaan gini. Jika Anda sedang tugas, kemudian apakah harus ada koma-komanya harus kita hilangkan? Menurut Anda menyalahi aturan atau enggak? Semua jawabannya rata-rata tidak menyalahi aturan. Nah, berarti dia baca peraturan. Nah, itu emang benar. Ini saya kasih tunjuk ya contoh, tapi enggak saya sharing. Cuman ini salah satu pertanyaan saja ini yang menurut saya bagus ya. Ya. Tapi nggak boleh di-sharing soalnya nanti saya dimarahin. Karena tiap tahun, tiap semester beda-beda. Ya. Apa di podcaster, jangan di podcaster. Ini bocoran aja kalau kamu nanti bekerja ketemu saya. Pertanyaannya itu. Dan saya lupa di bagian apa gitu. Ya, biar bukti bahwa memang itu menjadi pertanyaan gitu ya. Karena tiap stasiun beda-beda pertanyaannya. Bedanya sedikit, selebihnya itu cuma dibolak-balik aja sih.
Jadi kalau punya kawan, anu aja, kasih namanya, istilahnya apa ya, nyuri-nyuri lah gitu, nyuri-nyuri gitu ya. Tapi saya lupa daerah mana nih anunya. Ini apa saya kelewat lebih kurang tahu. Nah, jadi pertanyaan Amo tuh saya nggak ketemu yang anu tadi, pertanyaan tadi ya. Apa kelewat? Nah, ini yang untuk kamu. Jadi pertanyaan ini cuma gini-gini doang. Ya. Nah, ini kinerja yang tadi saya tampilkan di presentasi. Ya. Udah, nanti kamu harus tahu tuh bedanya QFE sama GNH. Itu harus kamu tahu itu. Tuh, tadi ya menginginkan forecaster untuk mengamati perubahan signifikan cuaca di area lokal, atau di bandara. Nah, ini apakah kamu datang tepat waktu, apakah kamu menyiapkannya, apakah kamu memeriksa bagian-bagian yang lain, mengamati arah kecepatan angin atau enggak. Jadi saya datang ke sana, saya diem aja, kamu dinner, saya memperhatikan kamu aja. Kalau dibilang misalnya kamu terlambat, saya tinggal ngalikan gini. Kemudian nggak meriksa alat, saya kalikan gini. Nanti saya hitung aja nih berapa kali yang silang-silangnya ini, tinggal dihitung. Ini satu, ini kalau nggak salah isinya nilainya 20. Nah, jadi kalau 20 banyakkan 10-nya silang, ya berarti kan berarti 10 kan gitu. Ah gitu maksudnya. Nanti mudah-mudahan ada nih, saya enggak. Tapi ini dalam bentuk langkah, tapi ada lagi dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana kriteria peraturan GASTI, itu silakan tindakan jangan dalam bulan pengamatan terjadi hujan di luar bandara, pakai visinitas kan. Nah, sambil pelan-pelan mudah-mudahan ada ya. Apa yang Anda lakukan jika 10 menit setelah pengamatan tutupan awan rendah yang tinggi dasarnya ini berubah? Apa yang kamu lakukan? Kan itu kan ada di teori semua kan, di peraturan bukan di teori, SOP-nya kan ada. Ini juga ini, mudah-mudahan sih ketemu. Ini jelaskan prosedur pengamatan dengan barometer. Perbedaan barometer, mudah-mudahan ada di semua ya, mudah-mudahan. Nih, laporkan tekanan udara untuk keperluan penerbangan berasal dari nilai GFK. Yang nilai desimalnya di berkoma diabaikan. Menurut pendapat Anda salah. Ini jawabannya sebetulnya boleh. Nah, ini jawabannya. Di belakang koma diabaikan sehingga contoh selalu lebih rendah. Makanya ini benar, nggak ada masalah gitu ya. Nah, gitu kira-kira Mary. Ya. Jadi jawabannya sesuai dengan peraturan. Nah, jadi yang namanya diajarin sama Pak yang lain ya, ada SOP Perka nomor sekian tentang pengamatan, SOP tentang aerodrome, SOP tentang TAFAR, itu dibaca semua. Jadi kita bertanyanya hanya berdasarkan itu, nggak ada yang lain. Oke gitu ya. Oke. Tapi jangan pengamatan 1001 kamu bilang 1002 ya salah. Karena 1 milibar itu kalau tidak salah, kalau yang elevasinya 28 feet dari permukaan laut itu koreksinya sekitar 28 feet. Jadi kalau bandaranya di bawah 5.000 feet elevasinya, maka kalau kesalahan 1 milibar sama saja dengan 28 feet. Tapi kalau yang di atas 5.000, kesalahan 1 milibar sama saja dengan 30 feet. Nah, itu teorinya gitu. Ya. Jadi jangan salah kalau koma-koma dikit ya. Kalau koma-koma sih kan nggak terlalu enak ya. Oke, ada lagi? Ada ya. Bagus pertanyaannya, bagus.
Ya tadi saya cepat supaya kamu nggak foto. Itu udah kira-kira ya gitulah pengamatan itu pertanyaannya itu hanya kamu intinya cuma baca peraturan itu aja, baca SOP itu nggak ada yang lain kok. Pertanyaannya bukan pertanyaan kayak ujian dah. Tapi kalau misalnya ada yang ilmiahnya kayak kan sehari-hari ketemu CB, sehari-hari ketemu puting beliung, itu apa bedanya gasis sama puting beliung? Kan sehari-hari, apa bedanya fog sama miss? Kayak itu kan sehari-hari kan, jadi kan kamu bisa lihat beda-bedanya gitu. Nah itu pertanyaan fog sama miss itu kayaknya setiap bandara selalu ditanya. Karena kenapa ditanya mulu? Karena setiap bandara pasti ngalamin yang namanya miss, embun, ya, dan fog, ya. Fog kabut. Nah, itu ditanya apa bedanya fog sama miss. Nah, gitu kamu sendiri bingung. Silakan dibaca itu peraturan. Gitu ya. Oke. Ada lagi nggak ada ya? Silakan dikerjakan. Oke, ada nggak ada ya? Oke. Oke, jadi sambil download itu download kalau pengalaman saya kalau download di masih jam pagi gini masih cepat, tapi kalau downloadnya jam 12-an itu agak lemah dia karena mungkin beda jam ya di sana sama di sini. Saya pernah download dengan tethering dengan wifi di rumah lebih cepat pakai tethering. Nggak tahu juga saya error juga itu. Ya. Oke, saya kira itu ya dilanjutkan ya. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini. Mudah-mudahan berhasil dikerjakan. Oke, lanjutkan. Selamat siang, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.